Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan dahulu buku tema 3, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Sedangkan pada kompetensi dasar IPA, kita akan mempelajari 3.8 dan 4.8. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPA. Kita sebaiknya mengonsumsi sayur dan buah serta menghirup udara yang segar. Sayur, buah, dan udara yang segar dihasilkan dari tumbuhan. Tumbuhan hijau dapat membuat udara segar karena menghasilkan oksigen. Setiap bagian tumbuhan dapat memberi manfaat untuk kita. Ayo kita pelajari bagian-bagian tumbuhan, fungsi, dan contohnya ya teman-teman. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Teman-teman bisa melihatnya pada singkong ya. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya yaitu buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji.
Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil. Selanjutnya biji berkeping 2 disebut dikotil. Sudah jelas ya teman-teman bagian-bagian tumbuhan. Agar teman-teman lebih paham tentang bagian-bagian tumbuhan, mari kita simak video berikut ini. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, setelah melihat video tadi, teman-teman jadi lebih paham ya bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya, cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, setelah membaca bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar yaitu merawatnya dengan cara
menyiram setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Merawat tumbuhan merupakan bagian dari menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Pertanyaan yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Manfaat yang dapat kita peroleh dari bunga yaitu bunga dapat dijadikan hiasan yang membuat lingkungan indah dan sejuk dipandang. Selain itu, bunga juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Misalnya yaitu bunga melati. Pertanyaan yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jika tumbuhan berbunga wangi, maka kita harus merawatnya dengan baik. Hal tersebut dapat membawa manfaat bagi kita untuk penyegar lingkungan di sekitar rumah. Sudah jelas ya teman-teman? Ayo mengamati. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Misalnya tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan rumah. Yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil, semangat! Nah, tugas teman-teman yaitu saat tanaman teman-teman mulai tumbuh, maka lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, identifikasi dan tulislah setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Yang kedua, diskusikan hasil pengamatan. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Karena sekarang sedang pandemi, teman-teman silahkan berdiskusi dengan orang tua. Semangat mencoba! Nah, untuk panduan laporan kegiatan percobaannya, teman-teman bisa melihat contoh laporan berikut ini. Laporan kegiatan percobaan menanam tomat. Nama percobaan: menanam dan mengamati bagian-bagian tanaman tomat. Tujuan percobaan: mengetahui bagian-bagian tanaman tomat. Alat dan bahan percobaan: yang pertama, benih atau biji tomat yang bagus. Yang kedua, pot kecil atau kaleng bekas. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, air. Yang kelima atau terakhir yaitu pupuk. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, kita masukkan tanah ke dalam pot atau kaleng bekas. Yang kedua, kita masukkan biji tomat ke dalam tanah dengan kedalaman kira-kira 3 cm. Yang ketiga, kita letakkan pot tumbuhan di halaman rumah agar mendapat sinar matahari. Yang keempat, kita siram tumbuhan tomat setiap hari secara rutin. Yang kelima, kita beri pupuk juga agar tomat tumbuh subur. Yang keenam, kita amati bagian-bagian tanaman tomat yang telah lengkap.
Selanjutnya yaitu hasil percobaan. Tanaman tomat tumbuh subur. Tanaman tomat tumbuh lengkap dengan semua bagian-bagiannya. Berikut bagian-bagian tanaman yang telah lengkap. Yang pertama, daun. Yang kedua, buah. Yang ketiga, bunga. Yang keempat, batang. Yang kelima, akar. Dan yang terakhir yaitu biji. Nah, kesimpulannya, bagian-bagian tanaman tomat yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji di dalam buah tomat. Teman-teman, muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo berlatih. Membuat daftar pertanyaan wawancara tentang tanaman pangan. Kita pernah membuat daftar pertanyaan wawancara tentang tanaman pangan pada pembelajaran sebelumnya. Waktu itu, kita membuat daftar pertanyaan tentang tanaman padi. Kita bisa melihat kembali daftar pertanyaan yang pernah kita buat. Lalu, kita buat daftar pertanyaan lagi untuk ditambahkan. Nah, sekarang pengetahuan kita tentang tanaman sudah bertambah setelah belajar tentang bagian-bagian tanaman. Kita buat daftar pertanyaan tentang bagian-bagian tanaman yang kita pilih sebelumnya. Kita bisa menulis daftar pertanyaan seperti contoh berikut ini. Daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, apa saja bagian-bagian dari tanaman padi? Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tanaman padi? Yang ketiga, bagaimana tanaman padi mendapatkan makanan? Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.